Rasulullah SAW menetapkan siapa yang pantas menjadi calon mantu kita. Maka beliau bersabda, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Illam taf'alu takun fitnatun fil ard au fasadun arid." Kalau datang kepadamu seorang laki-laki yang ingin melamar putrimu atau melamar wanita yang ada di bawah perwalianmu yang baik agama dan akhlaknya, maka nikahkan dia. Kalau kamu tidak menikahkan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka akan terjadi fitnah yang besar dan kerusakan yang luas. Di antara fitnah dan kerusakan itu, jemaah sekalian, ketika orang tua mempersulit nikah, maka anak-anak muda terjerumus dalam zina. Kenapa? Di antara sebabnya orang tua mempersulit nikah sehingga mereka berpacaran, berhubungan yang terlarang, memasuki pintu-pintu zina, maka terjadilah perzinahan. Anehnya, banyak orang tua membiarkan anaknya mendekati zina tapi mempersulit anaknya menikah untuk melakukan hubungan yang halal. Datang laki-laki menjemput anaknya untuk jalan-jalan, padahal mereka tidak punya ikatan apa-apa, dia izinkan. Subhanallah. Datang laki-laki baik mau melamar, dipersulit. Ini termasuk kesalahan besar para orang tua. Maka Rasulullah SAW membimbing kita, jika yang datang melamar itu baik agamanya dan akhlaknya, nikahkan. Tapi ingat jemaah sekalian, itu dengan syarat anak kita suka. Kalau dia nggak suka, nggak boleh dipaksa. Sebagaimana jika datang yang melamar akidahnya buruk, akhlaknya buruk, meskipun anak kita suka, wajib kita tolak. Nggak boleh kita terima. Itu namanya kita merusak anak kita sendiri. Kalau baik agama dan akhlaknya dan anak kita suka, maka kita sebagai orang tua wajib menikahkan. Kalau tidak, kita berdosa dan kita zalim kepada anak kita, dan Allah akan mintai pertanggungjawaban kelak setiap kezaliman di dunia. Lihatlah di sini jemaah sekalian, Nabi SAW menetapkan dua kriteria. Yang pertama baik agamanya, yang kedua baik akhlaknya. Bukankah akhlak bagian dari agama? Tapi kenapa Nabi SAW masih menetapkan dua ini, agamanya dan akhlaknya? Kata Imam Ibnu Rajab, karena bisa jadi dia menganggap agama yang baik itu hanyalah bagaimana hubungan dia dengan Allah, tapi hubungannya dengan manusia dia nggak pedulikan. Sehingga Rasulullah SAW ingin memberi penekanan, sehingga kita sebagai orang tua boleh kita menolak. Meskipun kita lihat anak muda ini sholatnya sudah rajin, puasanya full sebulan penuh, bahkan dia sudah haji dan umroh, tapi bagaimana akhlaknya kepada orang tuanya tidak baik, bagaimana akhlaknya kepada tetangganya tidak baik, bagaimana akhlaknya pada teman-temannya tidak baik, maka kita sebagai orang tua boleh menolak lamaran laki-laki seperti ini karena belum sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jemaah sekalian, ini menunjukkan kepada kita betapa agungnya akhlak mulia di dalam Islam. Al-Amwah, menemani ibadahmu juga hijrahmu.